Mari kita bahas budaya ketiga. Perkenalkan, nama saya Aldo Tampu Bolon. Di channel ini kita akan banyak membahas hal berkaitan dengan keselamatan, baik keselamatan kerja atau keselamatan sehari-hari. Nah, untuk video kali ini kita mau membahas hal yang lebih detail nih, berkaitan dengan budaya K3. Kita penting banget untuk tahu budaya K3. Karena dengan kita mengetahui budaya K3 yang baik, kita juga mampu melakukan peran seorang K3 dengan baik. Jadi langsung aja kita tonton videonya ya. Untuk referensi topik kita hari ini, kita akan menggunakan referensi dari DuPont, yaitu kurva Bradley, di mana dalam kurva tersebut membagi menjadi 4 tingkatan budaya K3. Yang pertama adalah budaya yang reaktif, kedua budaya yang dependen, ketiga budaya yang independen, dan yang keempat adalah budaya interdependen. Mari kita gali lagi lebih dalam terkait dengan perbedaan tingkat budaya tersebut. Yang pertama, yaitu diawali dengan tingkat budaya yang paling dasar, yaitu budaya reaktif. Nah, di budaya ini ciri-cirinya seperti apa sih teman-teman? Yang pertama, biasanya di budaya ini itu pekerja dan manajemen itu masih memiliki pengetahuan yang kurang terhadap keselamatan. Jadi mereka belum memahami pentingnya keselamatan kerja. Mereka masih beranggapan yang namanya kecelakaan itu adalah suatu nasib. Yang kedua, biasanya pekerjanya melakukan pekerjaan itu berdasarkan insting atau berdasarkan naluri pribadi. Contohnya, saat melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi, mereka tidak akan melakukan yang namanya penilaian resiko. Ini resikonya tinggi, berat, atau sedang, atau rendah. Tapi mereka melakukan hal tersebut berdasarkan insting aja, naluri. Ini aman, ini enggak. Berdasarkan itu teman-teman. Dan yang ketiga, biasanya ciri-cirinya adalah pada budaya ini mereka meletakkan tanggung jawab penuh keselamatan itu kepada orang K3. Nah, itu dia teman-teman ciri-ciri dari budaya yang reaktif. Lanjut lagi ke budaya yang kedua, yaitu adalah budaya yang dependen. Sebenarnya di budaya dependen ini udah mengalami namanya peningkatan ya, dibandingkan dengan budaya yang sebelumnya, yaitu budaya reaktif. Di budaya dependen ini, pengetahuannya itu sudah mulai membaik, tapi ada yang kurang, yaitu apa? Pengetahuannya baik, tapi sayang, kesadarannya masih rendah. Jadi mereka masih beranggapan keselamatan ini bukan merupakan tanggung jawab saya. Dan mereka memiliki keterpaksaan untuk melakukan tindakan yang aman. Jadi mereka melakukan tindakan yang aman itu biasanya karena diawasi oleh atasannya atau orang K3. Baru mereka akan melakukan sesuai dengan prosedur. Tapi saat pengawasnya nggak ada, mereka akan kembali lagi melakukan tindakan yang tidak aman. Nah, ini adalah ciri-ciri dari budaya yang kedua atau budaya dependen. Ciri-ciri budaya yang ketiga atau budaya independen. Nah, di budaya yang ketiga ini sudah mulai ada peningkatan nih dari budaya sebelumnya. Jadi mereka udah mulai paham tentang pentingnya K3. Jadi mereka juga sudah mulai mau untuk melakukan tindakan yang aman atau mengikuti prosedur. Tetapi sayangnya adalah mereka beranggapan keselamatan adalah tanggung jawab individu. Jadi jika ada rekan kerjanya tidak aman, itu bukan merupakan tanggung jawab saya. Nah, ini budaya yang ketiga atau independen. Lanjut lagi ke budaya yang keempat. Nah, ini adalah budaya yang kita harapkan teman-teman, yaitu budaya yang interdependen. Jadi di budaya ini sudah mengalami peningkatan lagi. Di budaya ini, pekerjanya sudah memahami terkait dengan pentingnya K3. Dan mereka juga merasakan bahwa K3 adalah tanggung jawab organisasi atau tim. Mereka akan peduli terhadap keselamatan rekan kerjanya. Jadi bukan hanya peduli terhadap diri sendiri, tapi mereka akan peduli terhadap orang lain juga. Itu dia perbedaan level budaya berdasarkan dari kurva Bradley. Sekarang pertanyaannya adalah, perusahaan teman-teman itu berada di level yang mana nih? Kalian jawab sendiri ya. Berikut beberapa tips yang perlu kita lakukan jika teman-teman berada di perusahaan yang tingkat budayanya adalah budaya yang reaktif. Yang pertama,
Tadi kan kita udah bahas bahwa penyebabnya adalah karena kurang pengetahuan. Jadi ini PR kita teman-teman. Kita sebagai seorang K3 wajib untuk meningkatkan pengetahuan teman-teman pekerja dan pengetahuan manajemen untuk memahami bahwa K3 itu penting. Yang kedua, yang perlu kita lakukan juga adalah memberikan pemahaman kepada manajemen bahwa K3 adalah kebutuhan. Karena peraturan perundangan jelas menyatakan bahwa sebuah perusahaan itu wajib memiliki sistem manajemen K3 yang diatur di dalam PP nomor 50 tahun 2012. Tugas kita yang ketiga adalah teman-teman perlu juga untuk selalu rajin memberikan lesson learn kejadian kecelakaan. Ingat teman-teman, budaya reaktif ini adalah budaya di mana pekerjanya itu masih sifatnya anggot-anggotan. Jadi mereka peduli keselamatan kalau melihat kecelakaan. Tapi seiring berjalannya waktu mereka akan lupa. Oke, sekarang tips yang kedua. Jika perusahaan kita masuk ke dalam level budaya yang dependent. Yang pertama, perlu banget teman-teman untuk mendapatkan dukungan manajemen. Yang perlu dilakukan perusahaan tersebut adalah dengan adanya program manajemen visit. Perlu dibuat tuh teman-teman. Silakan, manajemennya diharapkan bisa untuk melakukan inspeksi mengunjungi area kerja secara rutin, sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Dengan program tersebut, pekerja level bawah akan merasa mereka diperhatikan terkait dengan K3 oleh manajemen. Itu penting banget. Nah, pada level budaya ini juga yang perlu dilakukan adalah memanfaatkan level pengawas yang ada di setiap area kerja. Jadi jangan sampai perusahaan beranggapan bahwa tugas untuk mengawasi pekerjaan adalah tugasnya K3 seorang. Jadi kita perlu banget melibatkan pengawas atau supervisor untuk mengambil posisi sebagai seorang K3 di setiap area kerja. Kita perlu untuk menanamkan kepada setiap pengawas bahwa mereka adalah personil K3 di area kerja. Bagaimana sih caranya untuk meningkatkan kesadaran atau pengetahuan pengawas terhadap K3? Banyak banget teman-teman caranya. Bisa melalui training dan juga bisa melalui program magang. Saat ini di berbagai perusahaan sudah banyak yang menerapkan program tersebut. Jadi setiap pengawas digilir, bisa sebulan sekali, setiap 2 minggu sekali. Mereka akan dibebas tugaskan dari tugasnya. Mereka akan masuk ke departemen K3. Di situ mereka akan diajari atau diberikan bekal bagaimana tugas sebagai seorang K3. Harapannya nanti saat mereka kembali ke tugas yang normal, mereka bisa melakukan tugasnya sekaligus mereka bisa menjadi seorang K3 juga. Jadi mereka nggak cuma bertanggung jawab terhadap operasional, mereka bertanggung jawab juga terhadap K3-nya. Jadi itu dia beberapa tips yang perlu dilakukan pada level budaya dependent. Sekarang masuk ke tips yang ketiga, yaitu jika perusahaan kita berada di level budaya independent. Yang pertama, yang menurut saya perlu dilakukan adalah yaitu perusahaan perlu untuk membuat yang namanya program punishment dan program reward. Ini penting banget. Jadi program punishment itu maksudnya seperti apa nih? Program punishment yaitu kita memberikan punishment atau hukuman bagi para pekerja yang ketahuan lalai atau tidak peduli terhadap keselamatan rekan kerjanya. Perlu diberikan sanksi. Dan reward juga perlu diberikan teman-teman, terutama bagi para pekerja yang sudah terbukti bahwa mereka peduli terhadap keselamatan rekan kerjanya. Harapannya dengan program tersebut, para pekerja di perusahaan tersebut itu mau peduli terhadap keselamatan rekan kerjanya, bukan hanya keselamatan diri sendiri. Tips yang kedua adalah kita sebagai seorang K3 saat terjadi yang namanya kecelakaan, kita kan wajib melakukan investigasi ya. Nah, saat investigasi itu kita perlu banget melibatkan rekan kerja yang lain yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Kita perlu libatkan mereka juga. Kita perlu untuk membawa mereka, mengikut sertakan mereka dalam proses investigasi. Jadi harapannya apa nih teman-teman nih? Di situ para pekerja mulai akan mengerti bahwa jika terjadi kecelakaan, yang repot bukan hanya korban aja, tetapi semuanya juga akan ikut repot. Nah, itu dia teman-teman beberapa tips yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan level budaya yang independen menjadi level budaya yang interdependen. Jika perusahaan teman-teman sudah berada di tingkat budaya yang keempat atau interdependen, maka saya ucapkan selamat karena
di level budaya inilah diharapkan semua perusahaan berada. Karena di level budaya ini artinya semua pekerja sudah mulai memahami yang namanya K3 dan mereka bukan hanya peduli terhadap diri sendiri, tetapi terhadap rekan kerjanya. Kita perlu ingat teman-teman ya, yang namanya budaya terbentuk dari yang namanya kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Kebiasaan terbentuk dari perilaku kita sehari-hari. Jadi, untuk mengubah budaya, kita perlu untuk mengubah perilaku kita sehari-hari. Nah, itu dia topik kita pada video kali ini. Saya berharap semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada kritik dan saran atau ada yang ingin menambahkan, silakan ketik di tombol komentar. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan untuk di-share dan jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like video ini agar semakin terus berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya.